1, 2, 3, 10, 12. Waduh, banyak banget ya pokoknya. Teman, kerbau juga gak mau kalah tertib sama manusia loh. Setiap pagi, sobat-sobat Otan sudah pergi mandi. Ayo acung tangannya yang kalau mandi harus dimarahin mamanya dulu. Ih, malu deh sama kebo. Tolong! Sepertinya Otan dengar ada yang minta tolong. Anakku! Tolong, anakku hilang! Astaga, sepertinya mama kerbau terpisah dari anaknya. Ayo teman, kita bantu cari. Bukan hanya manusia saja yang khawatir jika terjadi sesuatu pada anaknya. Tapi di dunia binatang, naluri sang induk juga sama seperti manusia. Sangat protektif. Bahkan rela berkorban nyawa demi anak tercinta. Oh, so sweet. Otan ikut renyuh lihat momen ibu dan anak kerbau ini. Kamu tidak apa-apa kan, Sob? Tidak ada oknum jahat yang coba menculik kamu kan? Hei penonton, pada diem aja nih. Otan mau tanya kira-kira kalau lihat kumpulan kerbau yang banyak begini, identik dengan daerah mana ya? Toraja. Kurang tepat. Coba inget-inget lagi deh wilayah Indonesia bagian barat. 100 buat kamu. Sumatera Barat. Sumatera Barat atau yang dikenal dengan suku Minangkabau memiliki keterikatan sejarah dengan hewan kerbau. Di Kotorajo, Pasaman, Sumatera Barat, pemandangan puluhan kerbau digembalakan masih sangat lazim ditemui. Mulai dari jam 9 pagi, semua kerbau keluar dari kandang. Mandi lalu makan di hamparan lahan hijau yang super luas. Jika hari mulai sore, para gembala mulai menggiring kerbau pulang ke kandang. Waduh, kabut mulai turun nih Sob. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Cepatlah bergegas pulang. Nah ini dia teman, perbedaan kerbau dengan hewan ternak domba atau kambing. Para gembala harus sangat teliti saat mengangon kerbau. Sebab mereka kurang pintar untuk tahu jalan pulang ke kandang. Hati-hati Sob, aliran airnya semakin deras. Jika turun hujan, maka volume air di sini akan semakin tinggi. Akhirnya, sampai juga dengan selamat. Ayo dicek lagi ya, sudah lengkap belum teman-teman satu kandangnya? Teman, balik lagi ke soal sejarah yuk. Kira-kira ada hubungan apa hayo kerbau dengan suku Minang? Oke, daripada tebak-tebak buah manggis, lebih baik kita tanya orang Minangkabau langsung deh. Sebenarnya begini, mayoritas penduduk Minangkabau itu pada umumnya pertanian. Jadi pada umumnya itu yang kita gunakan untuk mengelola pertanian atau sawah itu menggunakan tenaga kerbau. Lalu kata Minangkabau berasal dari kata apa ya Pak? Minangkabau jadinya Minang Kerbau. Diminangkan lagi Minangkabau. Ayo, kenapa disebut Minang Kerbau? Kalau soal ini, Otan sudah pernah dengar cerita sejarahnya. Jadi pada abad ke-16, Kerajaan Majapahit melakukan ekspedisi untuk memperluas wilayah kerajaannya. Dan Kerajaan Paguruyung yang dipimpin oleh Raja Aditya Warman menjadi target daerah kekuasaan Majapahit. Namun, untuk mencegah pertempuran dan memakan korban jiwa, maka tercetuslah adu kerbau antar dua kerajaan. Jika Kerajaan Pagaruyung menang, maka Kerajaan Majapahit diminta untuk kembali ke Pulau Jawa. Kalau dulu cuma adu kerbau, orang berpikir kalau semakin kerbau besar tentu ada menangnya. Nah, orang Minang berpikir bukan begitu. Bagaimana supaya bisa kalah yang kerbau yang besar?
maka dicarilah anak kerbau yang kecil. Tujuannya apa? Anak kerbau ini pertama dipuasakan. Berarti kalau sudah dia dipuasakan sampai 2 hari, dia akan kehausan. Orang dari Jawa bawa kerbaunya besar. Orang dari Minang dibawa kerbaunya kecil. Sehingga kerbau Sumbar atau kerbau Minang itu berada di bawah perut kerbau orang Jawa. Akibatnya bukan adu kerbau, bukan adu tanduk. Tapi yang kerbau yang kecil orang Minang itu cuma menyeruduk dari bawah ke perut kerbau orang Jawa. Akhirnya kalau sudah bocor perutnya tentu kalah. Dan kata menang kerbau menjadi seruan kerajaan Pagaruyung untuk merayakan kemenangannya. Onde-mande. Ini dia makanan paling enak di dunia, rendang. Kelezatan makanan khas Sumatera Barat ini sudah diakui dunia melalui survei CNN Internasional loh. Kerbau bukan hanya mencetak sejarah kata Minangkabau nih, tapi zaman dulu orang Minang memasak rendang juga dari daging kerbau. Namun seiring zaman, bahan baku rendang pun dibuat dari daging sapi dan ayam. Soal rasa, tetap lama benar. Wah, Otan salut banget sama kamu, Sob. Bisa dikatakan kamu salah satu sahabat dan pahlawan bagi petani. Karena kamu berguna membantu banyak pekerjaan manusia. Seperti membajak kapal ini. Alah, bajak sawah maksudnya. Sebelum ada mesin traktor, hewan pemamah biak ini sudah hatam menggarap sawah, teman. Kaki besarnya yang kuat dapat membuat tanah lebih gembur, ramah lingkungan, dan menjaga kualitas padi yang dihasilkan. Namun, kekurangan membajak sawah dengan cara tradisional ini tentu tidak secepat menggunakan mesin. Ya, namanya juga pakai sumber daya hewan, harus dikasih waktu istirahat dong. Tapi kalau soal hasil bajakannya, boleh banget diadu. Lah. Kenapa matanya ditutup ya? Jangan-jangan mau main petak umpet nih. Otan siap-siap ngumpet ah. Bercanda teman. Lagi-lagi di Nagari Lawang, Sumatera Barat, tenaga kerbau bukan hanya digunakan untuk bajak sawah, tapi juga membantu menggiling tebu. Cakep kan? Yaps, metode tradisional ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Dengan mengikatkan sebatang kayu yang terhubung ke alat giling, kerbau akan berjalan melingkar memutar alat ini. Nah, fungsi kacamata batok kelapa tadi bukan untuk menghindari debu masuk ke mata, tapi agar kerbau tidak pusing saat mengelilingi alat penggilingan, teman. Wah, terima kasih ya Sob buat semua jasa-jasamu. Pekerja keras sudah pasti. Salah satu ikon Sumatera Barat juga iya. Apalagi ya yang kurang dari kerbau? Aha! Duta Persahabatan. Teman di rumah tahu dong hewan apa yang bersahabat baik dengan kerbau? Betul, burung jalak kerbau. Loh, mana burung jalaknya ya? Om kameramen, kasih unjuk lebih dekat lagi dong. Yaps, persahabatan si besar dan kecil ini melegenda hingga sering jadi cerita dongeng anak. Burung jalak kerap hinggap di tubuh kerbau untuk mencari kutu sebagai sumber makanannya. Kerbau sudah pasti diuntungkan karena kutu-kutu di tubuhnya berkurang. Eits, tapi ada satu lagi nih simbiosis mutualisme kerbau. Sama siapa ya kira-kira? Nah, itu dia persahabatan kerbau dengan burung kuntul. Bukan hanya mendapat makan kutu di tubuh kerbau. Ketika kerbau berjalan, maka kemungkinan belalang, kumbang, dan lalat berterbangan di sekitar kerbau jadi sasaran empuk untuk burung kuntul mangsa. Terkadang sesuatu yang kita anggap biasa justru jadi berkah untuk orang lain ya. Good job, Bau!
Sebelum keadaan makin memanas, ini saatnya Paman Editor beraksi memecahkan misteri sebelum prahara ini terjadi. Mainkan, Paman! Alkisah, di Sungai Belantara, hiduplah 4 otter bersaudara. Ada Bibi, Molly, Pupu, dan Genta. Mereka hidup kompak dan bahagia. Sebagai kakak pertama, Bibi bertanggung jawab mencari makan untuk ketiga adiknya. Tak usah diragukan kemampuan otter menangkap ikan. Sudah pasti lebih jago dari paman-paman mancing mania. Yeay! Ikan pertama berhasil ditangkap! Dengan 34 giginya, Bibi dapat mengunyah ikan hingga ke tulang-tulang. Tapi kamu kok makan terus, Bi? Bagaimana nasib ketiga adik kamu, Sob? Oke, kita abaikan sifat serakah anak sulung ini ya. Langsung ke adegan selanjutnya aja deh, Paman Editor. Apa ada sesuatu yang aneh dari gambar ini? Tepat sekali. Ini dia asal mula semua musibah terjadi. Coba teman di rumah hitung ya, ada berapa jumlah otter yang berenang? Betul, hanya 3 ekor dan Bibi menghilang. Bibi mencoba mengejar ketiga saudaranya, berenang dan terus berenang. Nampaknya Bibi nggak sanggup mengejar ketiga saudaranya, teman. Rehatlah sejenak, Sob. Masih ada Otan yang menemanimu. Nah, ini dia nih biang keroknya. Si ular jahat mencoba menggoda otter. Jangan anggap otter sebelah mata ya, Sob. Kamu tahu kan mamalia ini terlihat imut dan innocent. Namun, ia juga terlahir sebagai petarung. Hewan karnivora ini nggak akan segan menggigit dan merobek bagian tubuhmu. Astaga, ternyata Otan sudah salah sangka sama kamu, Lar. Hentikan, Bibi. Kamu sudah melukai teman yang ingin membantumu. Tuh kan, lihatlah apa yang kamu dapat. Kamu kembali ditinggal teman yang baik hati. Ya, Otan tahu sih, kamu hewan yang sangat penasaran akan sesuatu dan selalu bersikap waspada. Lain kali jangan selalu negatif thinking ya, Sob. Nah loh, rasain kan akibat persona kamu yang selalu garang dan melawan hewan lain? Si Mentok jadi ikutan ngibrit. Mentok berlari semakin cepat. Bi, dari tadi seperti ada yang memata-matai kamu deh. Apa cuma perasaan Otan aja ya? Tidak! Ini benar-benar bahaya. Otan gak bercanda. Itu, ada pemburu yang siap menembak kamu. Cepat sembunyi. Kabur, Sob. Nah kan, ngapain sih Om? Sosok ngejar otter. Selain jago berenang, otter kan juga lincah di daratan. Syukurlah kamu bebas dari kejaran pemburu. Bibi, itu dia ketiga saudaramu. Otan terharu. Untunglah semua berakhir dengan bahagia. Sejauh apapun kamu pergi, keluarga adalah tempat untuk pulang.
Kalian bisa nebak nggak? Kalau si burung kecil ini dijual, kira-kira harganya berapa? Tebakan kalian pasti salah semua. Boleh percaya, boleh nggak? Seekor anakan burung ini bisa mencapai harga 8 juta rupiah. Nah kan, baru deh pada geleng-geleng kepala. Padahal kalau lihat ukuran dan warna burungnya, pasti kalian gak menyangka kan? Itulah kehebatan si cucak rowo, teman. Suaranya yang benar-benar spesial menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta burung kicauan. Eits, tapi alasannya tidak hanya itu saja, teman. Nih ya, Otan bisikin, ternyata ada berbagai mitos yang melekat pada cucak rowo ini, teman. Bahkan ada kepercayaan memimpikan si burung merdu ini saja bisa menjadi pertanda baik. Menurut primbon Jawa, kalau memimpikan si cucak rowo sedang makan biji-bijian adalah pertanda kalau orang tersebut akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Namun kalau mimpinya kita diberi cucak rowo oleh orang lain, maka arti mimpinya orang tersebut akan tertimpa kesialan. Yang jelas sampai sekarang banyak orang jadi pengen pelihara si cucak rowo karena percaya mitos pembawa kemakmuran. Jadi nggak heran, walau harganya terbilang mahal, burung ini tidak akan sepi peminat. Siapa kan yang gak kepengen makmur kayak sultan? Padahal sih, semua mitos itu belum tentu kebenarannya. Hanya saja karena mitos inilah yang membuat perburuan cucak rowo di alam jadi berlebihan. Makanya sekarang ini status si cucak rowo menjadi burung yang dilindungi. Cucak rowo tersebar di daerah semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa bagian barat. Seperti namanya, cucak rowo. Ia menyenangi tempat tinggal yang banyak pasokan airnya, seperti rawa, sekitar sungai, dan tepian hutan. Tapi ketika di penangkaran, rupanya si burung ini terkenal sulit untuk dikembangbiakan. Cucak rowo memiliki tingkat kepekaan yang luar biasa, teman. Makanya dia jadi mudah stres kalau bertemu kondisi yang berubah-ubah. Mulai dari suhu cuaca hingga kebisingan suara. Mendengar suara berisik saja, indukan cucak rowo akan berhenti mengerami telurnya. Makanya harga si anakan bisa begitu mahal, karena memang sulit dikembangbiakan, teman. Ih, ada yang lagi PDKT nih. Saat merayu, cucak rowo akan menari-nari sambil mengeluarkan nyanyian merdunya. Sesekali ia mendongak kepalanya. Sepertinya si betina menerima nyanyian jantannya. Seringkali jantan dan betina ini justru malah bertarung kalau tidak menemukan kecocokan, teman. Makanya si jantan harus berusaha dengan sabar menanti jawaban si betina. Sulit juga ya perjodohan kalian ya, sob.